Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat ya. Ya, tetap semangat meski dengan belajar daring dalam suasana pandemi sekarang ini. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi GLBB. Kita akan membahas tentang contoh soal. Soal yang pertama. Mula-mula mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian direm dalam waktu 4 sekon. Sehingga kecepatannya menjadi 5 meter per sekon pada 1 sekon sebelum berhenti dan akhirnya berhenti. Hitunglah perlambatan mobil pada 1 sekon terakhir, perlambatan mobil ketika mobil berhenti. Nah, kemarin kita sudah tahu bahwa untuk rumus percepatan pada GLBB, A sama dengan V2 dikurangi V1 per T. A itu percepatan atau perlambatan, V2 itu kecepatan akhir, V1 itu kecepatan awal. T itu adalah waktu. Nah, dari kasus yang pertama, A, perlambatan pada 1 sekon terakhir. Berarti 1 sekon sebelum berhenti. Di mana V1 itu 20 meter per sekon, V2-nya 5 meter per sekon. Kecepatan yang awalnya 20 meter per sekon menjadi 5 meter per sekon. Itu artinya kecepatannya berkurang. Nah, berarti mobil ini mengalami perlambatan. Nah, ditempuh dalam waktu 3 sekon. Berapakah perlambatannya? Kita masukkan A, V2, karena kecepatan kedua itu 5 meter per sekon, berarti 5 meter per sekon dikurangi V1, yaitu 20 meter per sekon per 3 sekon. Nah, 5 dikurangi 20, berapa? 5 dikurangi 20 itu adalah negatif 15 meter per sekon dibagi 3 sekon. Negatif 15 dibagi 3 sama dengan negatif 5 meter per sekon kuadrat. 5 meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat ini adalah satuan dari percepatan. Karena tadi mobil itu mengalami perlambatan, kecepatannya berkurang, makanya di sini tandanya negatif. Jadi, tanda negatif pada hasil akhir di sini menunjukkan bahwa mobil ini mengalami perlambatan. Negatif. Kalau negatif itu perlambatan. Terus sekarang yang kedua. Berapakah perlambatan ketika mobil tepat berhenti? Ingat, ketika mobil berhenti berarti kecepatannya adalah 0. Mobil berhenti artinya diam. Berarti tidak ada kecepatan. Atau V akhir atau V2-nya adalah 0. Nah, ditempuh dengan waktu selama 4 sekon. Berarti A-nya A sama dengan 0 meter per sekon dikurangi 20 meter per sekon. Dibagi 4 sekon. Nah, 0 dikurangi 20 kan min 20. 0 dikurangi 20 berarti min 20 atau negatif 20 dibagi 4. Nah, 20 dibagi 4 itu 5. Karena di sini ada tanda negatif berarti negatif 5 meter per sekon. Nah, dari dua hasil perlambatan ini itu hasilnya negatif semua. Karena mobil ini mengalami perlambatan. Kalau misalnya mobil itu mengalami percepatan, tandanya positif. Jadi seperti itu. Ini adalah contoh soal yang pertama. Sekarang contoh soal yang kedua. Nah, ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan GLB, gerak lurus beraturan. Misalnya ya, ada sebuah sepeda motor itu melaju dari Ciputat menuju ke Monas. Ditempuh dengan kecepatan atau kelajuan 10 meter per sekon. Perjalanan itu ditempuh dalam waktu 20 menit. Berarti cepat sekali ya. Mungkin itu tanpa ada kemacetan di Jakarta. Nah, pertanyaannya, jarak antara Ciputat dan Monas adalah titik-titik. Nah, mencari jarak antara Ciputat
dan Monas. Penyelesaiannya, di sini kecepatan sepeda motor 10 meter per sekon. Berarti V sama dengan 10 meter per sekon ditempuh dalam waktu. Waktu itu dalam bahasa itu kan time atau disingkat T, T kecil. T kecil berarti 20 meter per sekon. Nah, 20 menit. Jadi T-nya itu ditempuh dalam waktu 20 menit. Nah, karena di sini kita itu harus menyamakan satuan dengan kecepatan meter per sekon. Sekon itu sama saja dengan detik. Berarti 20 menit kita ubah menjadi sekon. Nah, 1 menit ingat ya, 1 menit sama dengan 60 detik. 1 menit sama dengan 60 sekon. Berarti kalau 20 menit artinya 20 kali 60 sekon. 20 kali 60 berapa? 1200 sekon. Nah, untuk mengetahui jarak, jarak itu rumusnya S kecil sama dengan V kecil kali T. S sama dengan 10, T-nya 1200. Hasilnya adalah 12.000 meter. Nah, 12.000 meter ini bisa diubah atau dikonversi menjadi satuan kilometer, yaitu dibagi 1000. 12.000 meter dibagi 1000 sama dengan 12 km. Nah, itu adalah cara mencari jarak. Jarak jika diketahui kelajuan dan waktunya. Sekarang saya lanjut contoh soal yang ketiga. Sebuah benda bergerak mengalami percepatan A. Ingat ya, kemarin simbol percepatan itu adalah A kecil dengan percepatan 9,8 meter per sekon kuadrat. Jika benda mengalami kecepatan awal boleh V1. Kalau di sini saya menggunakan kecepatan awalnya itu V0, 2 meter per sekon. Maka kelajuan benda setelah detik keempat. Kelajuan benda setelah detik keempat atau VT. Nah, penyelesaiannya ya A itu 9,8 meter per sekon kuadrat, V0-nya itu 2 meter per sekon. Nah, kelajuan setelah detik keempat itu artinya VT saat T 4 sekon. Rumusnya ini adalah rumus GLBB, rumus kecepatan setelah menempuh detik kesekian. VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, yang kita cari adalah VT. T pada saat 4 sekon. Berarti sama dengan VT sama dengan 2 meter per sekon ditambah karena A-nya itu 9,8, kita buat kurung aja ya, karena desimal, 9,8 kali 4. Nah, hasilnya 9,8 kali 4 itu 39,2. Nah, 39,2 ditambah 2, hasilnya adalah 41,2 meter per sekon. Jadi, kelajuan benda setelah detik keempat itu adalah 41,2 meter per sekon. Ya, itu contoh soal terkait dengan perumusan-perumusan yang biasa digunakan pada GLB. Ada rumus jarak, ada rumus kecepatan, ada rumus perlambatan. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu saja untuk contoh soal tentang GLBB. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.